Wahabi itu memahami bahwa kebenaran itu ada pada teks itu sendiri. Kebenaran. Jadi kita sedapat mungkin mendekati teks gitu. Jangan ada tafsir, apalagi takwil gitu kan. Tafsir itu kan artinya ini kebenaran begitu gamblang kok ditafsirkan, akhirnya semakin jauh akhirnya hilang itu kebenaran gitu. Nah, kaum Wahabi itu kepada teks itu, the proximity to the text gitu. Jadi kalau Nabi bilang jihadukunna fi buyutikunna, jihadmu kaum perempuan ya di rumah. Di rumah. Ya itu domestikasi ya, udah domestikasi gitu ya. Tanpa melihat kalau kita kan bisa ngomong ya konteksnya gimana dulu kan gitu kan dulu. Kalau sekarang masa bagi orang Wahabi itu nggak ada ya. Bunyinya begitu ya begitu gitu. Nah, itu berarti kalau kita lihat ya pemahaman mereka, klaim mereka bahwa kembali ke Quran Sunnah dengan cara pemahaman yang harfiah, itu berarti bagi mereka pemahaman mereka terhadap teks itu bukan penafsiran ya? Ya, itulah bunyi teks gitu ya, makna teks itu gitu ya. Jadi nggak ada penafsiran. Mereka nggak menyebutnya bukan tafsir. Ya, itu teks itu sendiri, bunyi teks begitu ya begitu gitu. Mungkin jadi kan sedapat mungkin kita mengikuti teks. Jadi kalau kita mengikuti pengajian kaum Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, dia nyebut ayat, nyebut hadis, nyebut ayat, nyebut hadis terus gitu kan. Paling banter itu nyebut pendapat-pendapat ulama Wahabi itu sendiri. Nggak ada penjelasan gitu kan yang intelek itu yang nggak ada. Ya, kalau misalnya kayak di NU itu nggak ada kitab, kan kalau di NU itu ada kitab kuning yang merupakan bermazhab, hasil ada mazhab kan, 5 mazhab Syafi'i, Hambali, yang merupakan Maliki, istilahnya Hanafi. hasil pemikiran para ulama kan. Jadi di Wahabi itu nggak ada langsung kepada Al-Quran. Jadi misalnya kita mengikuti pengajian Ustadz Khalid Basalamah. Menurut Al-Quran ayat ini dia nyebut Al-Quran, kemudian nyebut hadis, nyebut Quran, nyebut hadis, nyebut terus gitu kan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menurut Imam Ahmad Ibnu Taimiyah terus